Halo adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan Kak Tiar pada video pembelajaran kali ini. Nah, masih melanjutkan paket 2 dengan judul yang sama tentang perubahan sosial. Namun kali ini ada di bagian kedua, kita akan membahas tentang beberapa hal yang terutama sekali adalah tentang modernisasi. Nah, adik-adik semua, tentu terkait dengan modernisasi, dengan asal kata modern, adik-adik sudah memahami atau sering bertemu dengan kata-kata modern. Nah, secara sosiologi, mari akan kita bahas lebih mendalam tentang modernisasi. Nah, adik-adik semua, kita harus tahu dulu asal kata modernisasi. Nah, di sini ada gambar yang terkait dengan modernisasi, adik-adik semua, mari kita lihat. Nah, apa sih asal kata modernisasi? Tentu yang perlu kita pahami adalah itu dulu sebelum kita lanjutkan pada bagian-bagian berikutnya. Nah, adik-adik semua, secara umum modernisasi terdiri dari dua kata, yakni ada kata modo dan ernus, adik-adik semua. Nah, di sini modo adalah cara dan ernus berarti merujuk pada masa kini. Nah, itu asal kata dari modernisasi. Berarti secara umum modernisasi dapat kita katakan bahwa modernisasi adalah proses berubah dari tradisional ke modern. Nah, berubah dari tradisional ke modern ini adalah inti dari modernisasi. Nah, adik-adik, tujuan modernisasi di sini tentu adalah menjadikan hidup kita atau hidup masyarakat atau manusia semakin mudah dan semakin praktis. Kita lihat di sini misalkan zaman dahulu televisi kita yang tentu modelnya masih tabung, itu kalau kita mau ganti channel itu agak menyulitkan adik-adik. Jadi harus mendekati pesawat televisinya terus baru channelnya diganti, ada tombol di situ. Tapi itu tidak praktis. Maka dari itu di sini ada ya adik-adik, ada remote ya, diciptakan untuk memudahkan pengguna atau penonton televisi mengganti channel TV-nya, sehingga nanti mudah, tidak perlu ibaratnya nyamperin TV-nya untuk mengganti channel. Nah, adik-adik semua, contoh lain misalkan di sini ada kartu ATM, automatic teller machine atau anjungan tunai mandiri. Nah, pada zaman sekarang kita tidak perlu ribet-ribet atau sulit atau susah-susah membawa uang tunai ya, karena sifatnya tidak praktis. Tapi sekarang uang tunai sudah banyak yang disimpan di dalam ATM, sehingga untuk mengambilnya kita hanya perlu membawa kartu ATM. Nah, adik-adik, dua contoh ini juga adalah bagian dari modernisasi ya, yang tujuannya adalah menjadikan hidup manusia atau masyarakat semakin mudah dan praktis, adik-adik semua. Nah, yang berikutnya adalah di sini ada konsep para ahli tentang modernisasi. Nah, para ahli di sini akan menjelaskan ya, atau sudah menjelaskan bahwa modernisasi itu memiliki beberapa hal yang kemudian menjadi kenyataan pada saat ini. Nah, kita lihat di sini menurut Peter Berger ya, modernisasi ditandai dengan runtuhnya masyarakat tradisional. Makin luasnya pilihan yang sifatnya personal, artinya kita sebagai individu pada era modernisasi sekarang ya lebih bebas dan lebih banyak pilihan ya untuk meraih cita-cita atau memilih jenjang pendidikan misalkan. Nah, itu bisa. Lalu munculnya beragam keyakinan dalam masyarakat atau ideologi yang mereka anut, dan pentingnya waktu di kalangan masyarakat. Nah, maka dari itu adik-adik, waktu untuk kita pada kesempatan yang sekarang ini sangat cepat berlalu. Nah, maka dari itu kakak pesan, mari kita rajin belajar yang giat, karena UTBK dan AKM untuk tahun ajaran depan tentu sudah menanti kita. Nah, menurut Ferdinand Tonis ya, ini adalah perubahan dari paguyuban ke patembayan. Jadi modernisasi menurut Ferdinand Tonis adalah kita berpindah dari kehidupan yang guyup, kehidupan yang akur, saling mengenal secara personal antar sesama, ke yang sifatnya patembayan atau Gesellschaft. Artinya individualisme kemungkinan lebih menguat terjadi pada era patembayan dibandingkan dengan paguyuban. Tentu ini
Patembayan dan paguyuban sudah pernah kita bahas pada materi kelompok sosial yang lalu. Nah, adik-adik semua, untuk Ferdinand Tonis kita punya the king, yakni adalah gimin orang desa, ya. Gemenskap merujuk pada kehidupan pedesaan, sementara Gisel atau Geselskap itu akan merujuk kepada patembayan yang dominan didapati di masyarakat atau orang kota. Nah, adik-adik dipergunakan the king-nya sebagai bagian dari keunggulan Ganesha Operation. Nah, adik-adik semua, sudah ada 2 ahli, ya. Kita lanjutkan kembali, ya, adik-adik. Yang ketiga di sini adalah menurut Emil Durkheim, ya. Emil Durkheim terkait dengan pembagian kerja dan berubahnya pola solidaritas masyarakat dari solidaritas mekanik, ya, yang dicirikan oleh masyarakat desa ke solidaritas organik yang dicirikan pada masyarakat kota, di mana solidaritas mekanik, ya, mereka yang tinggal di pedesaan belum semuanya mengenal pembagian kerja, senioritas masih berdasarkan usia, ya, dan solidaritas organik adalah solidaritas yang ditandai dengan sudah tepatnya, sudah kompleksnya pembagian kerja di masyarakat, sehingga nanti orang-orangnya akan lebih profesional, ya. Senioritas atau usia tidak lagi menjadi patokan yang utama dalam menentukan strata sosial seseorang. Lalu menurut Max Weber di sini, ya, ada perubahan dalam modernisasi dari pola pikir yang irasional, tidak masuk akal, ke pola pikir yang rasional atau lebih mementingkan akal atau lebih mementingkan logika, adik-adik sekalian. Nah, inilah dia, ya, salah satu cuplikan dari solidaritas mekanik, ya, untuk masa-masa pra-modern dan solidaritas organik yang terjadi pada masa saat ini, di mana masyarakat sudah lebih modern. Nah, adik-adik sekalian, itu adalah konsepsi para ahli sosiologi tentang bagaimana proses-proses terjadinya modernisasi. Nah, yang berikutnya yang sering muncul pada soal adalah syarat terjadinya modernisasi menurut Surjono Sukanto. Kita lihat di sini adik-adik, ada beberapa syarat yang dibutuhkan. Ya, yang pertama adalah di sini pola berpikir yang ilmiah yang sudah melembaga, adik-adik. Sudah melembaga artinya sudah benar-benar dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Jadi kalau berpikirnya tidak rasional, tentu tidak dianggap modern. Nah, yang kedua adalah sistem administrasi negara yang baik, ya, yang berarti mewujudkan birokrasi yang baik. Dan adik-adik tentu tahu, ya, dalam birokrasi orang-orangnya diberi nama birokrat. Nah, birokrasi negara yang baik ini menandakan adanya good governance yang menunjukkan modernisasi berjalan dengan baik di sebuah negara. Yang ketiga, adanya sistem pengumpulan data yang sistematis, adik-adik semua, terpusat di satu badan statistik, ya. Kita bisa berikan contoh di sini, adanya Badan Pusat Statistik Nasional dan ada BPS daerah atau BPS provinsi. Artinya adik-adik jika ingin mengumpulkan data yang ada adik-adik butuhkan untuk data tentang sesuatu hal, maka adik-adik bisa mengumpulkannya atau mencarinya di Badan Pusat Statistik. Nah, ini dia gedung BPS, logo BPS yang kakak tampilkan di gambar di bawah. Yang berikutnya adik-adik semua, ada tingkat organisasi yang tinggi. Artinya ada disiplin yang tinggi dan disiplinnya harus yang murni. Ya, tidak disiplin karena disuruh, tidak disiplin karena tidak ada yang menjaga atau yang mengatur. Adik-adik semua, kita harus berdisiplin murni karena itu adalah salah satu ciri-ciri kita sebagai manusia modern. Yang kelima, adanya sentralisasi wewenang terpusat di satu orang. Lalu yang berikutnya adanya penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap komunikasi massa dan teknologi. Artinya sebuah negara, sebuah masyarakat yang ingin mengalami modernisasi harus memberikan segala hal yang dibutuhkan, ya, kepada masyarakatnya untuk mengembangkan teknologi khususnya dalam hal komunikasi massa. Nah, adik-adik kita lihat di sini,
ya ada gambar daripada Presiden Republik Indonesia. Tentu terkait dengan syarat modernisasi harus ada sentralisasi wewenang yang terpusat pada satu orang. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka di sini Presiden Republik Indonesia lah yang memegang wewenang yang tinggi ya dalam satu lingkup Republik Indonesia, adik-adik sekalian. Nah, tentu juga di sini kita sering mengenal ada yang namanya perbedaan modernisasi dengan westernisasi. Nah, adik-adik tentu sudah barang tentu pasti sudah tahu kata westernisasi, ya artinya mari kita bahas di sini secara lebih mendalam. Nah, berarti ternyata modernisasi dan westernisasi itu jelas berbeda, adik-adik. Modernisasi identik dengan penggunaan teknologi yang membuat masyarakat itu maju. Ya, pasti ada dampak negatifnya di dalam modernisasi. Namun nanti adik-adik sesuaikanlah dengan soal yang diminta. Sedangkan westernisasi merupakan proses peniruan terhadap segala hal yang datang dari dunia barat, adik-adik semua. Dan bisa juga dengan bahasa kita, budaya barat itu yang menyerang kita. Budaya barat itu membawa budayanya ke kita, ya sehingga nanti akan menggeser budaya lokal yang ada di masyarakat di tiap negara yang didatangi. Dampaknya hampir semuanya negatif. Nah, maka dari itu adik-adik semua perlu kita simak bersama bahwa secara umum ya perbedaan modernisasi dan westernisasi di sini ya jika kita pahami dari definisinya tadi, maka akan terlihat seperti tabel berikut. Nah, untuk modernisasi di sini adik-adik mutlak ada dan diperlukan oleh setiap negara, tidak menyampingkan nilai-nilai agama manapun dan dapat tercipta di mana saja. Misalkan negara di Asia yang teknologinya sangat luar biasa bagus saat ini, kita ambil contoh misalkan Jepang dan Korea Selatan. Nah, artinya modernisasi ini ya ada dampak positifnya. Sedangkan westernisasi itu terkait dengan kebarat-baratan, berarti mutlak sebagai pembaratan. Artinya budaya barat itu menyerang budaya lokal kita di masyarakat khususnya Indonesia. Dan yang kedua, westernisasi mempertentangkan budaya barat dengan budaya setempat, sehingga dianggapnya budaya dunia timur yaitu dianggapnya cold culture sama negara-negara barat yang dianggapnya budayanya adalah hot culture, budaya yang maju beradab gitu ya adik-adik. Dan di sini terkait dengan negara barat, pasti westernisasi lebih menjadikan modernisasi di barat sebagai patokannya, sehingga nanti dominan efek yang ditimbulkan dari westernisasi adalah efek atau dampak-dampak yang negatif adik-adik semua. Nah, sehingga harus ada upaya kita untuk menghindari. Nah, adik-adik yang berikutnya adalah terkait dengan dampak positif dan dampak negatif modernisasi. Kita lihat di sini adik-adik semua. Yang pertama adalah terkait dengan perubahan tata nilai yang mengarah kepada sikap dan tata nilai yang positif. Karena modernisasi misalkan kita harus menghargai waktu, harus lebih disiplin dalam segala hal. Nah, itu terkait dengan perubahan tata nilai dan sikap. Nah, yang kedua terkait dengan dampak positif modernisasi, kita bisa ambil contoh misalkan berkembangnya iptek dengan baik. Nah, tujuannya adalah kemudahan hidup masyarakat atau individu. Nah, yang ketiga adalah tingkat hidup yang lebih baik terkait dengan taraf hidup masyarakat yang naik karena penggunaan teknologi. Nah, adik-adik semua di sini juga Kak Tiar tampilkan kita punya The King, ya rumus The King untuk mengingat dampak positif modernisasi adalah sikap hidup lebih baik berilmu. Ya, adik-adik semua untuk merangkum 3 dampak positif modernisasi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, adik-adik semua tidak hanya menghasilkan dampak yang positif modernisasi yang seperti tadi telah kita bahas bersama, bahwa pasti ada dampak-dampak negatif dari modernisasi yang sudah kita miliki atau yang sedang kita pegang atau yang sedang kita gunakan saat ini. Misalkan dengan adanya modernisasi, kemudahan belanja online, misalkan pola hidup kita jadi konsumtif, jika tidak bisa mengontrol keinginan yang kita
ingin untuk barang tertentu. Nah, ini biasanya kita sebut lapar mata. Yang kedua, sikap individualistik. Dengan adanya modernisasi, semua bisa kita miliki dengan cara yang mudah. Ini menyebabkan kita menjadi bersikap individual, ya, sehingga melupakan keberadaan orang lain di sisi kiri dan kanan kita. Yang ketiga, adanya gaya hidup kebarat-baratan akibat modernisasi yang datang dari luar negeri, yang memang membawa dampak yang negatif buat kita. Misalkan kayak berpakaian yang memang kurang sopan atau kurang menutup bagian tubuh kita, itu juga bagian dari dampak negatif dari modernisasi. Yang berikutnya adalah kesenjangan sosial. Ketika ada kelompok orang yang sudah punya akses untuk hidup dia lebih baik, maka dia bisa membeli atau memiliki segalanya. Tentu ini akan menjadi kesenjangan sosial jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita di luar sana yang masih dalam taraf di bawah garis kemiskinan. Dampaknya tentu akan menjadi nomor 5, yakni terjadinya kriminalitas. Nah, ini di kota-kota besar sampai di pelosok, ya, di semua negara, hampir semua negara terjadi yang namanya kriminalitas akibat kesenjangan sosial yang selalu tertampil dalam tayangan-tayangan TV, atau tetangganya dia menunjukkan bahwa dia orang yang modern dalam tanda kutip dengan memamerkan hartanya atau kekayaannya. Nah, maka ini juga akan mengakibatkan kesenjangan sosial. Nah, adik-adik, untuk bagian kedua dari video pembelajaran kita di paket 2 tentang perubahan sosial bagian kedua, ya, sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan pada bagian selanjutnya. Itu saja yang dapat Kak Tiar sampaikan. Ya, selamat belajar adik-adik semua. Terima kasih dan salam sukses dari Ganesha Operation.